Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel KM Plus 45. Dan pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Danur. Film ini diangkat dari novel karangan Risa Saraswati, yang mana ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi bisa dikatakan film Danur ini adalah film berdasarkan kisah nyata. Lalu, seperti apa isi cerita dalam film ini selengkapnya? Mari kita simak. Di awal film kita akan diperlihatkan satu rumah besar yang ditinggali oleh seorang ibu bernama Eli. Ia tinggal bersama anaknya yaitu Risa. Sedangkan suami Eli saat itu sedang dinas ke luar negeri. Dan sehari-hari Risa selalu ditinggal sendirian di rumah karena ibunya juga bekerja. Sehari-hari Risa hanya tinggal dengan pembantu dan tukang kebun di rumahnya, yaitu Mang Ujang. Sehari-hari Risa selalu merasa kesepian. Jadi, aku memang lebih sering sendirian. Sampai pada suatu malam di hari ulang tahunnya yang ke-8, ia menunggu-nunggu ibunya pulang. Namun ibunya tak kunjung pulang sampai akhirnya ia merayakan ulang tahunnya sendiri. Saat ia meniup lilin ulang tahun, Risa membuat permohonan. Tahun ini, aku cuma mau teman. Tak lama kemudian Risa mendengar nyanyian dari lantai atas. Risa mengikuti suara itu sampai akhirnya ia ada di suatu kamar. Risa lalu membuka lemari di kamar itu dan ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Saat akan meninggalkan kamar, tiba-tiba muncul seorang anak dari lemari itu, yang kemudian muncul kembali dua anak yang lain dari balkon kamar. Ketiga anak tersebut bermain petak umpet dan kemudian Risa ikut bermain bersama mereka. Ketiga anak tersebut bernama Peter, Jensen, dan William. Tak berapa lama ibu Risa pulang dan saat ia sedang duduk sambil menyiapkan kado ulang tahun untuk Risa, Risa? Ia mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Ibu Risa pun mengikuti suara itu dan ia mendapati lantai bawah berantakan dan penuh dengan coretan. Saat ia menuju kamar Risa, ternyata Risa sudah tidur dan ia pun pergi dari kamar Risa. Tapi saat Eli keluar, Risa kembali terdengar mengobrol dengan ketiga temannya. Eli yang mendengar Risa mengobrol di dalam kamar merasa aneh, tapi ia membiarkan hal tersebut. Keesokan harinya, Eli mengucapkan ulang tahun kepada Risa dan memberinya kado. Di sini, Eli berbicara kepada Risa. Risa kan sekarang sudah besar, jadi kalau habis mainan bisa diberesin sendiri ya. Dan jangan coret-coret lantai, sayang. Aku nggak coret-coret lantai kok, Ma. Mendengar hal tersebut, Eli menunjukkan coretan-coretan di lantai bawah. Tapi anehnya, coretan-coretan itu sudah hilang. Dan pada suatu hari saat sedang bermain dengan ketiga temannya, Mang Ujang melihat Risa. Namun ia tidak melihat ketiga teman Risa. Ia hanya melihat Risa sedang berbicara dan tertawa sendiri. Saat Risa ingin bermain di dekat pohon besar, ketiga temannya tersebut melarang Risa untuk bermain di sana, dan Risa menurutinya. Di malam harinya, Risa menggambar sambil menyanyikan sebuah lagu yang terdengar asing bagi Eli. Eli yang mendengar lagu tersebut pun bertanya kepada Risa. Intolan Saena. Risa belajar lagu baru. Siapa yang ngajarin? Teman. Teman dari mana? Tapi saat ia bertanya teman mana yang mengajari Risa, Risa hanya menjawab jika ibunya tak kenal dengan temannya itu. Dan setelah itu Risa tidur. Eli yang semakin penasaran pun bertanya pada Mang Ujang. Mang Ujang, tadi Risa main sama siapa? Mang Ujang pun menjawab bahwa ia tak pernah melihat anak lain selain Risa.
Ia pun bercerita kalau ia melihat Risa berbicara sendiri tadi siang. Mendengar jawaban itu, Eli semakin khawatir, lalu Mang Ujang menyarankan, bagaimana kalau kita tanya Abah Asep ya? Tapi Eli tak setuju dan memilih untuk memanggil temannya yang seorang psikolog. Saat Eli ingin melihat Risa di kamarnya, ia melihat Risa berbicara sendiri. Ia pun masuk dan memang tak ada siapapun di sana. Melihat hal tersebut, Eli langsung menelpon Sinta, yaitu temannya yang seorang psikolog. Keesokan harinya Sinta datang. Eli pun menceritakan semua keanehan yang terjadi pada anaknya. Lalu saat mereka berdua sedang berbicara, ternyata Risa sedang bersembunyi di bawah meja yang membuat Sinta kaget. Eli pun bertanya kepada Risa, Kamu ngapain di situ? Aku lagi main petak umpet, Mah. Main sama siapa? Sama teman-teman aku, Mah. Mama nggak lihat siapa-siapa. Yansen, William, ayo keluar. Melihat hal tersebut, Sinta merasa ini bukanlah masalah psikologi. Dan ia pun minta maaf karena tak bisa membantu Eli. Dan kemudian Sinta pamit untuk pulang. Di malam harinya Risa berbicara pada 3 temannya. Dan dari sini Risa mengetahui bahwa mereka bukanlah tetangganya. Mereka dulu tinggal di rumah itu, namun terjadi pembunuhan terhadap keluarga mereka. Mereka pun mati di rumah itu. Sementara itu Eli menemui Abah Asep untuk meminta bantuan. Saat tiba di rumah, Abah Asep langsung memeriksa aura rumah tersebut. Sedangkan Risa yang sedang bersama ketiga temannya disuruh bunuh diri dengan melompat dari balkon agar bisa selalu bermain bersama mereka. Saat akan melompat dari balkon, Eli datang dan mencegah Risa untuk bunuh diri. Di sini Abah Asep bilang bahwa Risa memiliki tulang rusuk yang renggang sehingga ia bisa melihat hantu, dan Risa tidak boleh dibiarkan sendirian dan melamun karena itu sangat berbahaya. Risa pun masih ngotot untuk bunuh diri agar bisa selalu bermain dengan ketiga temannya. Lalu Abah Asep membuka mata batin Risa. Setelah melihat wujud asli ketiga temannya, Risa pingsan. Dan sejak saat itu ia tak pernah melihat sosok mereka lagi. Beberapa tahun pun berlalu. Risa dan ibunya sudah tidak tinggal di rumah itu. Risa pun sudah mempunyai adik sekarang, yaitu Riri. Tapi Risa harus kembali ke rumah itu untuk menjaga neneknya yang sedang sakit lumpuh. Di sini ia bertemu sepupunya, yaitu Andre, yang mana Risa bertugas menggantikan Andre yang sedang pergi kuliah. Risa bertugas menjaga neneknya sampai ada suster penjaga yang menggantikannya. Ibu Risa pun meninggalkan Risa dan Riri di rumah tersebut, dan setelah itu Riri bermain keluar rumah. Riri terhenti pada pohon besar di dekat rumah itu. Lalu ia menemukan sisir di bawah pohon yang kemudian ia ambil untuk menyisir rambut bonekanya. Di malam harinya si nenek khawatir karena Riri belum juga pulang. Sampai akhirnya Riri pulang dengan perilaku yang aneh. Saat hujan turun, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang. Kenalin, ini Mbak Asih. Mereka mengira ia adalah suster yang akan merawat nenek. Asih pun diajak ke kamar Riri, yang kemudian Asih menyisir rambut Riri dengan sisir yang ia temukan di bawah pohon. Sementara itu, Risa melihat ada lampu yang berkedip-kedip. Ia lalu memanggil Asih dan tiba-tiba Asih muncul begitu saja. Di pagi harinya, Asih yang sedang menyuapi Riri disuruh oleh Risa untuk menyiapkan sarapan nenek. Namun Asih malah menatap Risa dengan aneh. Dan ketika Asih ada di dalam kamar nenek, nenek merasa ada yang aneh dengan Asih. Singkat cerita, saat Riri bermain petak umpet dengan Asih dan memanggil nama Asih, nenek yang menderita lumpuh tiba-tiba panik. Seakan-akan ia tidak asing dengan nama Asih. Risa datang menenangkan nenek dan setelah itu ia mencari Riri. Saat mencari Riri, Risa mendengar nyanyian seperti yang diajarkan ketiga teman hantunya.
Saat ia mencari sumber suara itu, ternyata nyanyian itu berasal dari Asih yang sedang memandikan Riri. Keesokannya, Andre yang sudah kembali ke rumah itu melihat Risa sedang mencari sesuatu di internet, yang mana ternyata Risa mencari ciri-ciri orang yang bisa melihat hantu. Lalu di sini Andre berbicara kepada Risa. Jika ingin melihat hantu, caranya adalah dengan menunduk lalu melihat ke belakang melalui celah-celah kaki. Setelah itu, Andre bertanya, "Di mana Riri?" Main di luar. Lu jarang main sama Riri ya, Sa? Lagian kan udah bahas itu. Mbak Asih siapa? Suster baru dari Tante Ina kan? Mama gak pernah ngabarin ada suster baru. Lu temenin Riri, kasihan dia sendirian, Sa. Dan ternyata Andre hanya melihat Riri bermain sendirian. Dan saat Risa mengeceknya, ia melihat Riri bermain bersama Asih. Di sisi lain, saat Andre pulang dari membeli bakso, tak sengaja ia menjatuhkan bungkusan baksonya. Dan ketika ia mengambil baksonya yang jatuh, ia melihat sosok Asih dari celah-celah kakinya. Setelah itu Andre yang ingin makan bakso di teras dikejutkan kembali dengan sosok Asih yang ada di balkon kamar nenek. Ia pun menuju kamar nenek, tapi ia tak melihat siapapun. Saat Andre mengecek ke balkon, ia mendengar suara nenek yang ternyata nenek sudah ada di lantai sambil ketakutan ingin pergi dari kamar itu. Risa pun datang membantu Andre untuk menenangkan nenek. Sementara itu, Asih sedang bersama Riri dan mengajaknya ke pohon besar. Saat nenek sudah tenang, tiba-tiba terdengar teriakan Riri. Risa dan Andre pun berpencar mencari Riri dan tiba-tiba Risa mendengar suara nyanyian dan mengikutinya sampai di kamar, yang mana ia melihat dari cermin Asih yang sedang menidurkan Riri. Saat ia melihat ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya sosok Asih muncul dari dalam cermin, yang setelah itu Risa melempar vas bunga ke cermin itu dan sosok Asih pun menghilang. Sementara itu Andre yang sedang mencari Riri di lantai bawah, ia melihat sosok Asih lalu pingsan. Risa yang menemukan Andre pingsan langsung panik dan menelpon ibunya untuk minta bantuan. Tak hanya itu, Risa juga memanggil ketiga teman hantunya agar mau membantunya. Tak lama kemudian ketiga temannya pun muncul, dan mereka bisa membantu Risa asalkan Risa mau masuk ke alam mereka. Singkat cerita, Risa pun masuk ke alam lain dan mengikuti arahan ketiga temannya itu sampai akhirnya Risa menemukan Asih bersama Riri di kamar mandi, yang lalu menghilang begitu saja di dalam bak mandi. Sementara itu, Ibu Risa meminta bantuan Abah Asep, yang mana Abah Asep menemukan sisir yang ditemukan Riri di bawah pohon besar. Saat Abah Asep mengambil sisir itu, Abah Asep melihat masa lalu Asih. Saat itu Asih sedang membawa anaknya yang masih bayi, yang lalu terdengar suara bahwa bayi tersebut adalah anak haram. Asih lalu menenggelamkan bayi tersebut. Setelah itu Asih bunuh diri di bawah pohon besar dengan cara menyayat nadinya dengan sisir itu. Abah Asep lalu menyuruh Eli untuk menancapkan sisir itu di bawah pohon besar. Dan saat itulah Riri muncul dari dalam bak mandi. Risa pun menarik keluar Riri dibantu ketiga teman hantunya. Dan setelah itu Risa dan Riri berhasil keluar dari alam gaib tersebut. Setelah kejadian itu, mereka semua memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Dan film pun selesai. Oke, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Danur. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Asih, aku udah buat alur ceritanya. Jadi kalian bisa tonton di situ. Dan aku ucapkan terima kasih untuk kamu semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.